Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Orang Kaya. Oh haleluya. Firman Tuhan yang sangat menyukakan hati kita. Firman Tuhan yang akan membangkitkan semangat kita. Karena ada satu judul yang menarik, yang menantang kita untuk menjadi orang kaya. Ada amin saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu keluargaku, menurut pendapat saya, kaya tidak ada hubungannya dengan kemewahan dan fasilitas yang kita miliki. Bapak Ibu, kaya itu berhubungan dengan hati. Jika setiap pagi kita bersyukur kepada Allah, kita merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan, lalu kita mulai berpikir bagaimana menjadi berkat untuk orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Saya beri nama engkau adalah orang yang kaya. Katakan amin. Kaya bukan orang yang tahu, tetapi kita yang tahu bahwa kita adalah orang-orang kaya. Bapak Ibu keluargaku, jemaat di Smyrna dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 dan seterusnya itu mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan karena mereka difitnah. Tetapi hal yang ajaib di mana Tuhan memproklamirkan, Tuhan berfirman, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Dan Alkitab berkata, namun engkau kaya. Identitas orang kaya itu lahir dari Allah kepada orang-orang yang ada di Smyrna. Dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, Tuhan katakan orang-orang di Smyrna adalah orang-orang yang kaya. Bukan orang yang banyak materi, bukan yang banyak uang, bukan penuh dengan kelimpahan segala sesuatu yang sifatnya kebendaan, karena mereka mengalami kesusahan dan kemiskinan. Tapi tetap Alkitab berkata orang-orang Smyrna adalah orang-orang kaya. Jemaat di Smyrna tidak mengeluh. Jemaat Smyrna tidak berlarut-larut dalam keluhan karena mereka susah dan miskin. Bapak Ibu, orang yang mengeluh adalah orang yang tertipu oleh setan. Karena itu saudara, kita nggak perlu mengeluh sekalipun susah dan miskin. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberikan kita identitas sebagai orang-orang yang kaya. Tuhan tahu kesusahanmu, Tuhan tahu penderitaanmu. Karena itu saudara, mari percaya kepada Allah. Lakukan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah setia. Dia bisa mengangkat kita. Dia bisa memberikan kemenangan kepada kita. Dia bisa menyatakan kemuliaan. Bahkan Dia bisa mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Sekalipun engkau menderita dan susah, Dia sanggup menjadikan engkau orang-orang kaya. Katakan amin. Nah, pertanyaannya pagi ini adalah, siapa yang disebut orang kaya dalam pandangan firman Allah? Yang pertama saudara, Alkitab ajarkan orang yang kaya adalah orang yang bisa melalui semuanya dengan semangat dan harapan yang positif. Katakan amin. Orang yang kaya adalah orang yang bisa melalui semuanya dengan semangat dan harapan positif. Bapak Ibu, di hadapan kita ada badai. Di hadapan kita akan ada bukit-bukit yang terjal. Di hadapan kita ada lembah-lembah yang kelam. Tetapi kalau engkau mau dibilang kaya di hadapan Allah, mari milikilah semangat, milikilah harapan yang positif, milikilah pikiran yang positif. Maka Alkitab berkata, Tuhan akan jamin, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Alkitab berkata, pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kemampuanmu, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang engkau hadapi. Orang yang kaya adalah orang yang bisa melalui semuanya dengan semangat dan harapan yang positif. Katakan amin. Yang kedua saudara, orang yang kaya adalah orang yang dalam keadaan apapun dapat berpikir dan berkata positif.
Yang pertama tadi semangat dan harapan. Yang kedua, orang yang kaya adalah pikirannya, perkataannya positif. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan menderita dan susah sekalipun, dia bisa berpikir positif dan dia bisa berkata positif. Bapak Ibu, kadangkala ketika masalah kesulitan menghadang kita, bahkan kita alami tantangan kesulitan, seringkali mulut kita bersungut-sungut kepada Allah, pikiran kita menjadi negatif. Orang yang kaya adalah orang yang dalam keadaan apapun, pikirannya positif dan perkataannya positif. Yang ketiga, saudara, siapa orang yang disebut kaya dalam pandangan Alkitab? Adalah orang yang tidak cepat kecewa, tidak cepat sakit hati dan emosi ketika masalah datang. Katakan amin. Bapak Ibu keluargaku, bukankah Alkitab berkata ketika kita datang sama Tuhan, minta kepada Tuhan hikmat, maka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan membantu kita melewati setiap masalah dan penderitaan. Karena itu saudara-saudara, penderitaan masalah yang kita hadapi jangan membuat kita cepat kecewa, jangan membuat kita cepat sakit hati dan emosi, karena Tuhan memberikan hikmat untuk kita bisa lalui semua penderitaan itu. Orang yang kaya adalah orang yang tidak cepat kecewa, tidak cepat sakit hati, dan tidak cepat emosi. Yang keempat, saudara, orang yang kaya adalah orang yang selalu rindu memberitakan kasih Allah kepada sesamanya. Sekalipun mungkin dia nggak punya apa-apa secara materi, tapi dia rindu membagikan kasih Allah. Dia rindu mendoakan. Dia rindu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesamanya. Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Pagi ini, apapun keadaanmu, jangan pernah kita merasa minder kalau kita bukan orang kaya. Kalau engkau mempunyai keempat hal tadi, saudara, semangat, harapan yang positif, kalau kita mampu berpikir dan berkata positif, kalau kita tidak cepat kecewa, sakit hati, dan emosi. Dan yang terakhir, mari kita belajar untuk memberitakan kasih Allah. Maka engkau adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan berkati.